Tafadhal Ustaz, silakan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. حياكم الله تعالى إخواني وأخواتي. نسأل الله تعالى جل في علا في هذه الليلة أن يمن علينا بكرمه وفضله الإخلاص في القول والعمل والنية، كما نسأله جل في علا أن يرزقنا علما نافعا. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mengawali sesi kedua kita, kembali kita saling mengingatkan akan pentingnya keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, terkhusus di dalam rihlah kita di jalan ilmu. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah peringatan keras. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, menuntut ilmu yang semestinya dia lakukan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, namun ternyata ia tidak mempelajarinya, melainkan hanya untuk mendapatkan sebagian kecil daripada pernak-pernik dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mewariskan di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, ilmu yang melahirkan pengamalan. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum. Ini adalah sesi kedua di pembahasan akidah. Dan insya Allah Ta'ala di sesi ini kita akan berbicara tentang iman kepada Allah. Baik, makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah bermakna meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala beserta nama dan sifat-sifat Allah dengan keyakinan yang kokoh. Al-iman al-jazim, al-i'tiqadul jazim. Jadi kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah, berikut seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kokoh. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasan yang dimaksud dengan keyakinan yang kokoh adalah keyakinan yang sama sekali tidak dimasuki oleh keraguan dan kebimbangan. Keyakinan yang benar-benar terikat, tertanam dengan kuat di hati orang yang meyakininya. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan definisi ini yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini dan mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani perkara-perkara yang berkaitan dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mengimani dan meyakini kesempurnaan dan keagungan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mengimani keberadaan Allah, kemudian kita mengimani 3 perkara yang mungkin selama ini dekat di pengetahuan kita dengan istilah at-tauhid atau aqsamut tauhid ats-tsalatsah. Pembagian tauhid yang 3. Tapi definisi tauhid. Nah, meyakini, ya kenapa kita berpindah dari materi iman kepada Allah kepada pembahasan tauhid? Karena di antara poin terpenting dalam beriman kepada Allah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menetapkan keberadaan Allah, kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid secara bahasa itu artinya al-ifrad. Jadi menjadikan segala sesuatu menjadi satu atau mengesahkan. Adapun secara istilah, maka definisi at-tauhid ialah ifradullah ta'ala fima huwa min khasaisi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara yang merupakan kekhususan Allah.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perkara tersebut. Dan ini mencakup tiga perkara: rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma was sifat. Taib. Jika ada di antara ikhwan dan akhwat sekalian yang mengklaim pembagian tauhid ini apakah berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, ya, para ulama ketika mereka mengkaji dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mendapati bahwasannya nas-nas tersebut ketika berbicara tentang hak Allah, maka sejatinya ya, nas tersebut berbicara tentang tiga perkara. Berbicara tentang perkara-perkara yang merupakan perbuatan Allah, berbicara tentang kewajiban hamba terkait dengan peribadatan kepada Allah, dan berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nama dan sifat. Sehingga pengklasifikasian tauhid menjadi tiga bagian ini, walaupun tidak berasal secara nas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya penyederhanaan terkait dengan nususus syariah yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama menyederhanakan. Karena kita orang awam atau penuntut ilmu pemula sulit untuk mengkaji ilmu agama itu dengan mengambil langsung kepada Al-Quran atau kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu. Para ulama dengan juhud mereka yang mubarakah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran terbaik bagi mereka semua atas manfaat yang mereka tinggalkan bagi umat Islam. Mereka menyederhanakan maklumat tersebut untuk kita, sehingga disederhanakan. Oleh karenanya, insya Allah Ta'ala di dalam mempelajari klasifikasi tiga tauhid ini, kita akan banyak sekali menyebutkan dalil. Karena sejatinya jenis-jenis ini bukan sesuatu yang keluar dari konteks dalil. Akan tetapi hanya pengelompokan dalil. Jadi ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah dan kita berhadapan dengan nas-nas atau ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita klasifikasikan ini adalah dalil yang berbicara tentang rububiyah dan seterusnya. Tauhid tidak akan tegak dengan tiga perkara, ya. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah tegak dengan sempurna kecuali dengan merealisasikan tiga perkara. Nilai tauhid itu terpatri dengan kuat di dalam hati kita, kita yakini kebenarannya, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita, dan kita buktikan, jalankan konsekuensinya dengan anggota badan kita. Dan inilah iman. Iman itu adalah ya, tasdiq, kemudian ikrar, dan juga amal. Pembenaran yang merupakan amalan hati, ya, kemudian ikrar yang merupakan amalan lisan, dan juga pengamalan anggota badan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sempurna, bahkan bisa jadi tidak sah tauhid seorang hamba. Kita sebutkan contohnya misalnya orang-orang al-munafik. Mereka menyebutkan, mereka mengucapkan kalimat tauhid. Mereka mengucapkan asyhadatain dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka pun mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh mereka secara zahir, namun hati-hati mereka tidak mengakui. Hati mereka tidak membenarkan, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk membuat mereka mendapatkan keutamaan tauhid di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita berpindah kepada contoh yang kedua, sahabat Rasulullah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Beliau benar-benar mengetahui dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun yang membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh harta, jiwa, dan raga beliau. Namun beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau pun tidak mendapatkan keberuntungan. Demikian pula orang yang hatinya membenarkan, kemudian lisannya pun mengucapkan, namun ia enggan untuk mengamalkan. Sama. Nah, makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu akan ia dapatkan dengan menggabungkan pengakuan di dalam hati, pernyataan dan ikrar dengan lisan, dan pengamalan anggota badan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan membahas satu persatu daripada jenis-jenis tauhid. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu diambil daripada kata Rabb. Ya, fulan Rabb dari sesuatu berarti dia ada pemiliknya. Dan secara istilah, tauhidur rububiyah
disebutkan definisinya oleh para ulama bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah yang khusus di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perbuatan tersebut. Seperti penciptaan, ya, kepemilikan dan kekuasaan, pengaturan dan penataan alam semesta, kemudian memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan kelak akan membangkitkan. Semuanya merupakan perbuatan-perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Maka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya tadi, ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Baik, sederhananya tauhid rububiyah itu mencakup banyak sekali perbuatan Allah. Namun yang paling kerap kita dapatkan di penjelasan para ulama yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi beserta seluruh dan segala sesuatu yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna al-khalqu ialah membuat sesuatu dari ketidakadaan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Manusia bisa menciptakan, namun manusia menciptakan sesuatu dari sumber daya yang sudah tersedia. Bukan menciptakan sesuatu dari al-adam. Ya, ia berinovasi dari benda yang memang sudah ada dan tersedia. Adapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ciptaan dari ketidakadaan menjadi ada. Kemudian yang kedua al-mulk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki. Allah Subhanahu wa taala Maha merajai. Taib, manusia pun memiliki kepemilikan, namun tidak ada yang kepemilikannya sempurna sebagaimana kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekuasaannya terhadap sesuatu itu mencakup segala hal sebagaimana kekuasaan Allah. Kita memiliki barang. Bukti bahwasannya kepemilikan kita terhadap barang tersebut bukanlah kepemilikan yang sempurna, bisa jadi barang tersebut dicuri. Bisa jadi barang tersebut rusak, barang tersebut hilang, terjadi musibah, semoga Allah menjaga kita semua darinya. Barang tersebut ikut terbawa oleh musibah tadi, banjir, kebakaran misalnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini menunjukkan apa yang ada di tangan kita, walaupun pada saat ini milik kita, ya kepemilikan kita dan kekuasaan kita atasnya bukanlah kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambil apa yang Allah miliki kapanpun dan bagaimanapun Allah kehendaki. Begitu pula dengan at-tadbir, pengaturan dan penataan, ya. Kita mampu untuk mengatur, kita mampu untuk menata, namun sejauh maslahat yang ada di hadapan kita. Bukti bahwasannya tadbir manusia itu adalah tadbir yang sempit. Terkadang kita merencanakan sesuatu namun ternyata kemaslahatan ada berseberangan dengan apa yang kita rencanakan. Contoh sederhana, kita berencana untuk pergi rihlah misalnya. Ternyata pada hari tersebut terjadi sesuatu yang membuat kita tidak jadi berangkat. Kita telah merencanakan, kita telah mengatur, namun ternyata pengaturan kita terhadap sesuatu itu belum pasti menjadikan sesuatu tersebut terrealisasi. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dari tatanan alam semesta secara menyeluruh, maka itu pasti akan terjadi. Dan banyak lagi yang masuk ke dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian al-ihya, al-imata, al-ba'ts, ya, itu masuk semua ke dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jika kita berbicara tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ini kita berdiskusi, terutama dengan orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Kalau kita hendak mendatangkan dalil nakli dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka seluruh Al-Quran menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, berdiskusi dengan mereka yang tidak meyakini keberadaan Allah, tentunya mereka tidak meyakini kebenaran agama. Sehingga berdiskusi dengan mereka tidak bisa menggunakan dalil. Kita harus menggunakan dalil lain selain dalil yang datang di dalam syariat. Itu maksud pembahasan ini.
Bagaimana kita menunjukkan dan menetapkan keberadaan Allah tanpa kita melihat kepada dalil? Walaupun sebenarnya untuk orang-orang yang beriman, dalil Al-Quran maupun As-Sunnah itu akan semakin memantapkan dan meyakinkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb dan dialah satu-satunya ma'bud yang berhak untuk disembah. Kita akan mengkaji berdasarkan 3 dalil, ya, dalil ini di luar daripada dalil-dalil nakli. Yang pertama dalilul fitrah. Fitrah manusia menetapkan, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Buktinya, di saat mereka berada dalam keadaan darurat, berada dalam situasi genting, dengan sendirinya mereka pasti akan mencari dan memohon kepada zat yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi ujian yang dahsyat, mara bahaya, dia secara otomatis akan tergerak untuk berdoa, meminta perlindungan, meminta keselamatan. Itu secara otomatis. Mengapa demikian? Karena fitrahnya dia menetapkan akan keberadaan Tuhan, tempat ia menggantungkan seluruh hidupnya, tempat ia memohon seluruh keinginan, tempat ia menggantungkan seluruh asa dan harapannya. Kemudian yang kedua, dalil akal. Akal kita. Kita percaya bahwasannya setiap buatan pasti memiliki pembuat. Dalam arti ketika kita melihat sebuah objek, ketika kita melihat sebuah hasil, kita mengetahui bahwasannya ada tangan yang bekerja sehingga objek tersebut bisa berubah, bisa memiliki bentuk, bisa menjadi ada. Ya. Oleh karenanya, seorang Arab Badui yang tidak memiliki pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang dalam, ketika ditanya tentang keberadaan Tuhan, dengan mudahnya, dengan naturalnya, dia berkata, kotoran hewan menunjukkan bahwasannya ada hewan. Jejak kaki menunjukkan bahwasannya ada orang yang berjalan dan melangkah. Nah, ini langit yang tinggi, bumi yang luas, lautan yang berombak, angin yang berhembus. Apakah tidak cukup untuk menjadi bukti bahwasannya ada zat yang telah menciptakannya? Akal kita mengharuskan hal tersebut. Dan tadi juga sudah kita bahas di sesi yang pertama. Untuk hal kecil saja kita tidak bisa mempercayai jika ada yang berkata saya melihat sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Ya tiba-tiba dari tidak ada muncul, kemudian merakit demi sedikit, kemudian menjadi sesuatu, kita tidak akan mempercayai. Dan inilah yang sejatinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Artinya mereka tiba-tiba muncul begitu saja. Ya. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Tanyakan kepada mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan, mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah sebagai zat, ya, sebagai sang pencipta. Tanya dengan diri kalian saja. Apakah kalian tercipta begitu saja tanpa asal usul? Atau kalianlah yang telah menciptakan diri kalian sendiri? Taib, jika tidak cukup pada dalil diri kalian sendiri, mari kita tengok kepada langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Ya. Apakah kalian ikut andil atau kalian yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa tiba-tiba langit dan bumi ini muncul? Jawabannya hanya satu. Karena ada, ya, daya, karena ada kekuatan yang maha sempurna. Ada zat yang maha berilmu, maha bijaksana, maha berkudrah yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Bala yuqinun. Bahkan mereka sendiri tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengingkari, sejatinya mereka mengingkari bukan di atas ilmu. Karena kalau kita hendak menengok ke fitrah mereka, ke akal mereka, harusnya mereka mengakui keberadaan Rabb. Kemudian indera kita. Kita mendengar, kita melihat, bahkan terkadang kita merasakan secara langsung bagaimana orang-orang yang memanjatkan doa
mendapatkan apa yang mereka doakan. Artinya ada zat yang mewujudkan keinginan dan harapan mereka. Kita melihat, kita mendengar, atau bahkan kita mengalami secara langsung. Demikian pula mukjizat para nabi dan para rasul tidak bisa diingkari. Di mana mukjizat tersebut terjadi semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi mukjizat adalah perkara di luar adah. Amrun khariqun lil adah. Perkara luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal nalar, yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada para nabi dan para rasul dalam rangka membenarkan dakwah mereka, membenarkan ajaran dan ajakan mereka. Allah berikan kepada mereka mukjizat dan itu terjadi. Ini menunjukkan bahwasannya ada zat yang maha kuasa yang telah memberikan kepada mereka kemampuan berupa mukjizat tersebut. Nah, dalil fitrah, dalil akal, dan juga dalil hawas, panca indera, itu menunjukkan kepada kita bahwasannya seluruh alam semesta, langit, bumi, kita manusia, itu memiliki pencipta. Dan pencipta tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ketika seseorang telah beriman terhadap rububiyah Allah, dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaan, Allah Maha Esa di dalam kepemilikan dan kekuasaannya terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengatur tatanan alam semesta. Dia mengimani hal tersebut. Tidak ada sedikit pun keraguan pada dirinya akan hal tersebut. Apakah ini cukup untuk menjadikan dia seorang muslim sejati? Untuk menjadikan dia sebagai orang yang benar-benar beriman dan menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya belum. Mengapa demikian? Karena ternyata orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat senjata memerangi mereka, ternyata mereka pun mengakui rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Allah yang telah menciptakan hal tersebut. Jadi mereka mengimani dan menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menegaskan kepada mereka perintah uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perintah rububiyah sebagai wasilah. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala ya memaksa mereka melalui perkara yang mereka tetapkan untuk mengakui perkara yang mereka ingkari. Mereka menetapkan rububiyah, namun mereka mengingkari uluhiyah, keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya membantah keyakinan mereka melalui apa yang mereka yakini. Baik. Kalian berkata Allah pencipta, Allah yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, yang memberikan kepada kalian rizki, semuanya Allah. Kenapa menyembah selain Allah? Di sini para ulama menyebutkan sebuah kaidah, tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Keyakinan seseorang terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ia menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Maha Esa di dalam penciptaan, Allah Maha Esa di dalam pemberian rizki kepada seluruh makhluknya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam kepemilikan dan kekuasaan terhadap alam semesta, Allah Maha Esa ketika Allah mengatur kejadian-kejadian di dalam seluruh alam semesta, maka harusnya Allah Maha Esa di dalam keberhakan menerima amal ibadah hamba-hambanya. Jika kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Karena sebagaimana ia esa di dalam seluruh perkara yang tadi kita tetapkan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyekutukan Allah dengan selainnya dalam perkara-perkara uluhiyah.
Kenapa kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Sementara Tuhan-Tuhan tersebut mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberikan rizki, mereka tidak mengatur, mereka tidak memiliki kepemilikan dan kekuasaan terhadap alam semesta. Ini maksud kaidah tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhidal uluhiyah. Ya, keyakinan, keimanan seseorang terhadap rububiyahnya Allah mengharuskan ia untuk meyakini, menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah uluhiyah melalui iqrar mereka terhadap rububiyah. Tapi di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb as-samawat, ya, langit-langit dan juga al-ard dan bumi. Wa ma bainahuma dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah ia dan berteguh hatilah engkau di dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala melontarkan kepada mereka perintah untuk beribadah, Allah kembali ingatkan mereka bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh perkara di langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka yang berada di langit dan bumi. Allah yang mengatur. Maka sembahlah ia semata. Dan kokohkanlah hatimu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain banyak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelummu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketakwaan atas dasar Allah lah yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Jadi berdalil terhadap uluhiyah melalui ar-rububiyah. Mengapa demikian? Karena rububiyah mereka ingkari, namun karena rububiyah mereka yakini, namun unik dan anehnya mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mempersekutukan Allah di dalam ibadah mereka. Baik. Yang kedua, kita berpindah ke tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Uluhiyah masdar daripada aliha ya'lahu yang berarti menyembah, ya. Dan kata Allah itu merupakan ya sighah mubalaghah daripada lafaz ilah, ya. Fa'al yang artinya maf'ul. Al-ma'luh itu zat yang disembah. Namun al-ma'luh itu al-ma'bud bihubbin wa ta'zim. Yang dimaksud dengan al-ma'luh makna daripada lafzul ilah adalah yang disembah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Baik. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah ialah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Atau dalam kata lain, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Peribadatan yang mana? Dalam semua jenis peribadatan, baik ibadah yang zahirah maupun ibadah yang batinah. Ibadah yang zahirah yang tampak seperti zakat, puasa, salat, haji, tilawatul Quran, zikir, sedekah. Ini ibadah zahirah. Atau yang batinah yang tempatnya di dalam hati sehingga tidak tampak. Seperti harapan, takut, cinta, tawakal, khusyuk, ikhlas. Nah, ini semuanya ibadah batinah. Wajib kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memalingkan satu atau sebagian ibadah kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Memalingkan satu atau sebagian, apalagi semua. Jika salah satu jenis ibadah atau sebagiannya atau bahkan seluruhnya, na'udzubillahi ta'ala minasyirki, na'udzubillahi ta'ala minan nar, kita palingkan kepada selain Allah, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena definisi syirik adalah memalingkan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Dan ibadah hamba-hambanya merupakan hak prerogatif yang hanya Allah yang memilikinya. Memalingkannya kepada selain Allah, maka telah mempersekutukan Allah dengan zat tersebut. Baik. Dalil akan tauhid al-uluhiyah itu banyak. Ya, semua yang berisi tentang perintah ibadah, maka sejatinya ini adalah dalil untuk tauhid al-uluhiyah.
Ya, kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Dan janganlah engkau menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Ia. Baik, ada beberapa penamaan lain terhadap tauhidul uluhiyah yang mungkin kita dapati di dalam kitab para ulama. Di antaranya tauhidul amal atau tauhidul qasdi atau tauhid al-iradah wa talab. Ya, itu di antara nama-nama tauhid al-uluhiyah yang kita dapati di beberapa kitab para ulama, terutama al-ulama al-mutaqaddimun. Intinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian persekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu memerintahkan, mewajibkan kepadamu agar engkau menyembah hanya kepadanya dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalil yang lain banyak. Bahkan untuk menegakkan uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Datang dalam tafsir kata liya'budun, liwahidun, semata-mata untuk mengesahkanku. Fala tusamma al-ibadatu ibadatan illa ma'at tauhid. Maka sebuah ibadah tidak akan pernah dinamakan ibadah kecuali jika pelakunya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Apabila ia beribadah kepada Allah, kemudian ia memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah juga, maka dia belum dikatakan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Baik, ini yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Dan disinilah letak perselisihan ya, antara Rasul dan umat yang mereka semua diutus kepadanya alaihi wassalatu wassalam. Di sini ya, mereka para rasul dimusuhi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami menjadikan untuk para nabi, para rasul musuh-musuh baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia karena mereka menyeru kepada perkara ini. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah sesembahan kepada at-taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan mereka ridha atas penyembahan tersebut. Karena kembali ya, untuk merealisasikan hal inilah kita diciptakan dan hikmah diturunkan kitab, diutus para nabi dan para rasul semata-mata untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita pindah kepada pembahasan baru. Ya, tadi kita sebutkan di antara penamaan tauhid al-uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Apa maksud dari kata al-ibadah? Ibadah ya, secara bahasa artinya adalah ketaatan yang dibersamai oleh ketundukan dan perendahan diri. Ya, itu arti al-ibadah, ya. At-tadhallul wal khudu'. Ya. Jadi ketaatan seseorang yang dibarengi oleh ketundukan dan perendahan diri. Itu definisi ibadah. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan ibadah adalah ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bertakarrub kepadanya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui syariat Allah dengan didasari oleh rasa cinta dan pengagungan. Jadi seseorang dikatakan menjalankan peribadatan manakala ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Dan proses pendekatan diri tersebut tidak boleh melainkan melalui syariat. Karena pendekatan diri kepada Allah tidak akan terjadi manakala kita keluar dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bertakarrub melalui syariat tersebut harus terdapat kecintaan dan pengagungan dari kita. Barulah di sini terrealisasi sebuah ibadah yang sempurna.
Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan juga sebuah definisi yang indah untuk ibadah, dan definisi ini banyak ya tersebar di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan kaum muslimin secara umum. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah oleh Ibnu Taimiyah adalah kata yang bersifat universal, kata yang global, kata umum, yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik berupa perkataan, perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Zahirah batinah yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, di sini ana ingin sedikit meng-highlight ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita garis bawahi kata cintai dan ridhoi. Dari mana kita mengetahui bahwasannya suatu perkara, baik ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk bisa menunaikan ibadah, kita terlebih dahulu harus mengetahui mana perkara yang Allah cintai, yang Allah ridhoi untuk kemudian kita lakukan. Disinilah peran dalil. Ya, maka di definisi pertama tadi disebutkan, ya, kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan tujuan pendekatan diri di atas syariat. Melalui syariat. Syariatlah yang akan menunjukkan dan mengajarkan kita ini perkara yang Allah ridhoi, ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, amalkanlah. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita justru untuk meninggalkannya, maka tinggalkan. Melalui syariat. Maka di dalam menjalankan peribadatan, kita betul-betul memiliki tujuan pendekatan diri kepada Allah dan juga harus di atas syariat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala fi maruwiya anhu qala la tariqa yusilu ila Allah illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada jalan yang mampu mengantarkan seorang hamba kepada Allah melainkan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beribadah kepada Allah melalui syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Baik, ini definisi daripada al-ibadah. Dari definisi tersebut kita mendapati bahwasannya ibadah sejatinya agar diterima itu harus mengumpulkan dua syarat. Yang pertama, ya, ibadah tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan. Ikhlas itu maknanya murni. Jadi segala sesuatu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, itu namanya ikhlas. Nah, bagaimana keikhlasan kita di dalam beribadah? Yaitu dengan memurnikan seluruh agama kita, seluruh ibadah kita hanya ada Allah, hanya kepada Allah. Tidak mencampurkannya dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya, di dalam agamanya, maka ia telah menodai kemurnian tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah tadi. Ala lillahid dinul khalis. Sesungguhnya yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang murni. Agama yang murnilah yang merupakan agama Allah yang akan Allah Subhanahu wa taala terima. Dan Allah taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah al-ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tertolak. Apakah ada ibadah yang tertolak? Jelas. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan kepada mereka pahala yang sejatinya bisa mereka dapatkan dari amalan-amalan mereka. Didatangkan, Masya Allah, besar, banyak. Namun Allah jadikan debu yang berterbangan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a."
Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian siapa orang yang paling sesat amalannya, yaitu mereka yang tersesat. Ya, mereka yang keliru di dalam beramal. Akan tetapi mereka beranggapan bahwasannya mereka telah melakukan kebenaran. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ia beramal, lelah di dalam amalannya, bukan tidak ada amal. Ia lelah di dalam beramal, hanya saja amalan tersebut bukan yang mendatangkan keuntungan, justru menjadi petaka. Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan asar dari Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya, bahwasannya semua amalan tersebut tidak mendatangkan manfaat, bahkan menjadi petaka karena kurangnya pelaku amalan tadi memperhatikan dua syarat ini. Ya, imma karena pelakunya orang kafir, atau karena kehilangan keikhlasan, atau karena ia tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama, maka hal tersebut ketolak. Kedua syarat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau gabungkan di dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, ya tentunya pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan ia diridhai, dalam keadaan ia dicintai, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang salih. Bukan sekedar beramal. Perintahnya ialah mengamalkan amalan salih. Dan kesalihan suatu amalan itu bisa terrealisasi manakala ia sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia sampai menyekutukan Allah di dalam peribadatannya. Nah, ini kedua syarat tersebut Allah Subhanahu wa taala gabungkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua. Jadi hidup kita adalah ujian, ikhwah dan akhwat sekalian. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling hasan? Al-Imam Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau berkata akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala ialah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, dan sejatinya pertanyaan ini dikatakan kepada beliau Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya. Apa maksudnya? Aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling sawab. Beliau menjawab, jika suatu amalan itu ikhlas namun tidak tepat, tidak diterima. Artinya pelakunya melakukannya atas dasar keikhlasan, namun ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima. Hadis yang tadi kita sebutkan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak berdasarkan petunjuk kami, maka dia tertolak. Dan jika ia tepat dalam artian benar sesuai dengan sunnah Nabi, namun pelakunya melakukan bukan atas dasar keikhlasan, juga tidak akan diterima. Artinya, untuk mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk merealisasikan dua syarat dalam setiap ibadah kita, al-ikhlas wal ittiba'. Taib. Makna kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sakral, kalimat yang murni, kewajiban yang paling agung, merupakan cabang tertinggi dari cabang keimanan. Baik, apa maknanya? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Banyak sesembahan yang disembah oleh manusia. Namun seluruh sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak. Tuhan yang benar untuk diibadahi, disembah. Dan bahwasannya seluruh Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala
adalah Tuhan, ya, Tuhan yang batin. Diperhatikan, maka definisi atau tafsir yang paling tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Adapun tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Namun Tuhan tersebut yang disembah selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Oleh karenanya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Walaupun banyak Tuhan yang disembah, namun semua mereka tidak memiliki hak sebenarnya untuk kita sembah. Yang memiliki hak untuk disembah, benar untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian, kalimatut tauhid itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafi, yaitu meniadakan, dan rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan. Apa yang dimaksud dengan an-nafi? An-nafi ialah kita meniadakan atau menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun jenis ibadahnya. Kita menafikan keberadaan Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan satupun yang berhak untuk disembah. Itu makna an-nafi. An-nafiyul mutlak tidak boleh. Sekedar menafikan tidak boleh. Karena ini akan menjadikan seseorang berpaham ateis. Dia tiadakan Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Ini rukun yang pertama. Dan wajib untuk disempurnakan dengan rukun yang kedua, al-isbat. Kemudian ia menetapkan hak tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nafi itu ada pada kalimat la ilaha, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Mutlakon, secara mutlak tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian baru kita menetapkan kecuali hanya untuk Allah. Maka kita menetapkan peribadatan hanya untuk Allah. Kita menetapkan bahwasannya hak untuk diibadahi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Ya. Dan dalil-dalil Al-Qur'an yang berisi tentang tauhid selalu mengandung dua rukun ini. Apabila seseorang hanya mencukupkan diri dengan satu rukun, maka tauhidnya tidak akan sempurna. Nafi saja tanpa isbat itu sama dengan ilhad. Ya, dia menafikan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Dia akan menjadi ateis, seorang mulhid. Mengisbat saja, menetapkan tanpa menafikan. Jadi Allah berhak untuk diibadahi saja, maka ini akan menggiring seseorang kepada kesyirikan. Karena orang-orang musyrik, mereka bukan tidak menyembah Allah. Ini harus kita luruskan, ikhwan dan akhwat sekalian. Perhatikan, orang-orang musyrik, mereka menyembah Allah. Namun di dalam peribadatan kepada Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Itu kekeliruannya. Oleh karenanya, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, mereka berkata, aja'alul alihata ilahan wahidan inna hadza syai'un ujab. Apakah mereka hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan? Ini adalah perkara yang mengherankan. Ya. Jadi mereka menyembah Allah. Namun di dalam peribadatan mereka kepada Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Dan mereka merasa tidak mampu ketika harus meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka buat tersebut, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Jadi an-nafyu bila isbat ilhad, wal isbatu bila nafi asyirk. Ya, kita menafikan tanpa menetapkan itu akan membuat kita terjerumus ke dalam pemahaman atau keyakinan ateis, dan menetapkan saja tanpa menafikan ini akan menggiring seseorang kepada kesyirikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itu rukun kalimat tauhid. Kemudian kita berpindah kepada syarat daripada kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu tidak cukup sekedar diucapkan dengan lisan kita. Namun wajib untuk kita penuhi syarat-syaratnya, kita realisasikan. Dan syarat-syarat tersebut telah disebutkan di dalam dalil. Ya. Di sini kita menyebutkan ketujuh syarat tersebut, walaupun urutannya itu berbeda-beda. Ya. Kalau kita mendapati kitab para ulama, ada yang ditakdim, ada yang ditakhir. Akan tetapi ketujuh syarat ini merupakan syarat yang mereka semua telah takrir di dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang pertama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami, beliau menyebutkan dalam kitab Sulamul Usul, ya, beliau memulai dengan al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul
was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Jadi beliau menyebutkan ada 7 syarat. Terrealisasinya kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan sempurna, itu akan ya terjadi manakala ketujuh syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Ya, kita sebutkan berdasarkan urutan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami di dalam kitab Sulamul Wusul. Ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Al-ilm, ya. Apa makna daripada al-ilm? Yaitu kita meyakini makna daripada la ilaha illallah, bukan meyakini, kita mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Kita mengilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan ia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dia masuk surga. Di sini ada kata wa huwa ya'lam, yang mana la ilaha illallah itu harus dipahami, harus diketahui maknanya, muktadayatnya, konsekuensinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu apa, kita harus tahu. Tidak sekedar mengucapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-yakin. Ya. Meyakini kebenaran kalimat tersebut tanpa ada sedikit pun keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya mukmin yang sebenarnya ialah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak sama sekali ragu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Ucapan syahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasannya aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima 'abdun, la yalqallaha bihima 'abdun yaumal qiyamati illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa keduanya, yakin, ghaira syakin fihima. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin bihima. Ya, di mana seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak tanpa sedikit pun keraguan pada keduanya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, al-qabul. Diketahui maknanya, diyakini kebenarannya, al-qabul. Setelah itu terima. Itu arti al-qabul. Kita wajib untuk menerima semua yang datang di dalam syariat Islam. Ya, terutama juga kita wajib untuk menerima kalimat la ilaha illallah. Meyakini kebenarannya namun tidak mau menerimanya, ini juga menjadikan kalimat tauhid tidak terrealisasi. Baik. Kemudian kalau kita memperhatikan kisah para nabi dan para rasul yang selalu berakhir dengan kemenangan mereka-mereka yang menyerukan kepada tauhid dan kebinasaan yang akan didapatkan, kesengsaraan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menolak untuk menerima kalimat tauhid. Ayat yang tadi sudah kita sebutkan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ia hendak menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Ya. Dia enggan untuk menerimanya. Dia tolak, padahal dia mengetahui kebenaran daripada kalimat tersebut dan ia meyakini. Jadi setelah kita tahu, kita yakin, kita wajib untuk terima. Kemudian yang keempat, al-inqiyad. Ya, ketundukan di dalam menjalankan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ada orang yang tahu, dia yakin, dia pun terima, namun dia enggan untuk menjalankan konsekuensinya. Ya, dia enggan untuk beribadah kepada Allah, tidak dengan menjalankan perintah dan tidak pula menjauhi larangan.
Jadi dia tidak mau tunduk. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim daripada mereka yang diingatkan ya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka berpaling. Jadi wajib untuk kita tunduk. Kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Maka wajib bagi kita untuk menundukkan hawa nafsu kita ya terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah kejujuran. Bahwasannya kalimat tersebut itu yang kita yakini di dalam hati kita, kemudian ada kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang tercermin di dalam anggota badan. Itulah kejujuran. Aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alan. Bahwasannya kita benar-benar mengetahui dan ketika kita mengamalkan itulah yang ada di dalam keyakinan kita sehingga kita mengamalkannya. Kita ucapkan benar-benar jujur dari hati kita tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada kemunafikan dan kedustaan. Terkait dengan syarat yang kelima ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah Ta'ala 'alan nar." Tidaklah seorang hamba mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Benar-benar dia mengucapkan hal tersebut jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan mengharamkan ia dari neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Ya, wajib ya kalimat ini kita ucapkan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin merealisasikan maslahat-maslahat keduniawian. Dan dalil keikhlasan sudah kita ya banyak bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah cinta, al-mahabbah. Bahwasanya kita mencintai kalimat tauhid ini dan maknanya, dan kita pun mencintai mereka yang beriman, ya para pemeluk kalimat tauhid ini. Dan juga berlepas diri dari mereka-mereka yang memusuhi atau membencinya. Jadi kita cinta. Kita cinta la ilaha illallah. Kita cinta kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita cinta kepada makna la ilaha illallah. Ya, kita saling mengingatkan bahwasannya di antara tanda kesempurnaan iman ialah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai daripada orang tua kita, bahkan anak-anak kita. Taib, ini dia yang terkait dengan 7 syarat la ilaha illallah. Dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, orang-orang berkata, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Aku mendengar orang-orang mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Maka Hasan Al-Basri berkata, "Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah." Ya, tidak sekedar mengucapkan. Itu maksud kata beliau. Akan tetapi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan menunaikan hak kalimat tersebut dan kewajibannya. Ini maksud adalah menunaikan syurutnya tadi, menunaikan rukunnya tadi. Maka ia pasti masuk surga. Jadi kalau rukun la ilaha illallah, an-nafi wal isbat dijalankan. 7 syarat la ilaha illallah, al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu. Kemudian wasidq wal ikhlas wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabbah, ya. 7 perkara tadi, ilmu, keyakinan, al-qabul, ketundukan, kejujuran, keikhlasan, cinta. Semuanya kita tunaikan, maka disitulah ya janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan ia peroleh dakhalal jannah. Jadi tidak sekadar pengucapan. Sebentar. Ya. Tapi ini dia pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita berpindah ke tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat.
Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma'i was sifat? Itu beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijra, dan kita mengimani makna-maknanya sesuai dengan yang pantas dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengubah makna tersebut, mengingkarinya, tidak pula menyerupakan apalagi menyamakannya dengan makhluk. Jadi kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan dari nama-nama dan sifat yang datang dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, dan juga kita menafikan seluruh nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ketika kita menetapkan, maka kita menetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merubah lafaz maupun makna daripada nama dan sifat tersebut. Tidak boleh kita mengingkari dan menafikan. Tidak boleh kita membagaimanakan. Oh, bagaimana sih sifat ini? Ini maksudnya seperti apa? Kemudian menyerupakan dan menyamakan juga tidak boleh. Baik. Ya. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani nama dan sifat Allah. Ya. Baik, ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contohnya di awal surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat dan beberapa nama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka. Nah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yad, itu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk, sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan. Allah Subhanahu wa taala tentu ialah yang paling tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ia menetapkan hal tersebut bagi dirinya, maka kita tetapkan. Dan tidak ada manusia yang lebih mengenal Allah dibandingkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menetapkan sifat bagi Allah, maka kita tetapkan. Kemudian yang kedua, menyikapi nama dan sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun menafikannya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ditimpa oleh ngantuk apalagi tidur. Maka kita nafikan. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang zat Allah menafikan, Rasulullah adalah manusia yang paling tahu tentang Allah juga menafikan, yang kita nafikan. Baik, kemudian yang tidak datang isbat maupun nafinya, bagaimana sikap kita? Ya kita tidak tetapkan, kita juga tidak ingkari. Ya, contohnya sifat jisim, hayyiz, arah, ya. Tidak ada penetapan dan tidak ada pengingkaran. Maka yang seperti ini kita tawakuf sampai kita menemukan dalil yang menunjukkan kepada isbat ataupun nafi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Kemudian terkait dengan lafaz-lafaz jisim, hayyiz tadi ini, bagaimana sikap kita terhadap maknanya? Jika yang diinginkan adalah kebenaran, maka kita terima. Ya. Kemudian contohnya kata jihad, jika maksudnya adalah makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kekeliruan. Namun jika menetapkan bahwasanya Allah berada di atas makhluk-makhluknya, bersemayam di atas arsy-Nya, maka kita katakan makna ini benar. Wallahu taala a'lam wa alam, tapi kita tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Ya karena memang tidak ada penetapan dan penafian terkait dengan nama atau sifat tersebut. Wallahu taala alam. Tapi bisa ada contoh ya, kata jihah atau arah. Jika maksudnya makhluk yang meliputi Allah, maka kita tolak. Tetapi jika maksudnya adalah Allah berada di atas alam semesta, maka ini benar. Karena memiliki banyak dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Ijma'. Ya. Jadi terkait dengan makna, nama, dan sifat yang tadi tidak datang dalil dalam penetapan maupun penafiannya, maka kita tunggu. Kita tanyakan terlebih dahulu apa maksud daripada ucapan tersebut. Barulah kemudian kita mengetahui ini benar ataupun salah. Baik. Tadi kita menyebutkan bahwasanya ada 4 mahdzur di dalam tauhid al-asma was sifat. Yang pertama namanya at-tahrif. Apa yang dimaksud dengan at-tahrif? At-tahrif maksudnya adalah mengubah. Baik yang diubah adalah lafaz maupun yang dirubah adalah makna.
Contoh merubah lafaz, wa qulu hittatun diganti menjadi hintatun. Ya. Kemudian makna alistiwa diganti menjadi alistila. Ya, alistiwa yang artinya meninggi di atas arsy ya, diganti dengan istila menguasai al-arsy. Ini merubah makna. Tadi merubah lafaz wa qulu hittatun ya, ketika memasuki Al-Quds mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah, ampunilah dosa kami ya Allah. Namun mereka mengolok-olok kalimat tersebut dan mengatakan hintah yang berarti gandum. Jadi tidak boleh dirubah lafaz maupun makna, itu tahrif. Adapun ta'til itu mengingkari. Ya, itu arti mengingkari atau menolak. Nah, yang diingkari ini beragam. Tingkatan ta'til yang paling tinggi itulah ta'tilnya Jahmiyah, di mana mereka menolak seluruh nama dan sifat. Ya. Baik, kemudian di bawahnya adalah Mu'tazilah, di mana mereka menetapkan nama namun menolak sifat. Jadi menetapkan nama yang kosong dari sifat. Ya. Jadi mereka menetapkan nama namun mereka ya menolak sifat. Kemudian ada ta'tilul asy'ariyah, di mana mereka menetapkan sebagian nama dan sifat dan menolak sebagian nama yang lain. Itu namanya ta'til. Ya, menolak atau mengingkari, baik secara menyeluruh asma wa sifat ataupun hanya menetapkan nama namun menolak sifat, ataupun menetapkan sebagian nama dan sifat, semuanya termasuk ke ta'til. Hanya saja yang satu lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah at-takyif. At-takyif adalah menjelaskan kaifiyah, hakikat atau bagaimananya sifat. Allah Subhanahu wa taala ya meninggi di atas arsy-Nya seperti meningginya seorang raja di atas singgasananya, hasyalillah. Membagaimanakan? Kita tidak boleh. Karena untuk membagaimanakan sesuatu, ya kita harus pernah melihat atau mendengar dari orang yang pernah melihat, atau ya melihat dari sesuatu yang serupa dengannya. Dan semua hal tersebut muntafin. Kita tidak pernah melihat Allah, sehingga kita bisa membagaimanakan sifatnya. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah, sehingga kita bisa jadikan rujukan di dalam membagaimanakan sifat Allah. Mencari sosok atau pribadi yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin ada, sehingga kita bisa mengatakan, oh sifat Allah yang ini seperti ini. Tidak bisa. Tidak bisa kita membagaimanakan, karena alasan membagaimanakan itu semuanya hilang dari kita. Imma kita pernah melihat, atau mendengar dari orang yang pernah melihat, atau menemukan seseorang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai analogi, untuk kita ambil darinya sebuah penggambaran. Itu semua hilang. Yang keempat, at-tamtsil, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi at-tamtsil itu betul-betul menyerupakan, ya, menyamakan. Adapun istilah tasbih, maka ya secara umum mirip, namun tidak mengharuskan kesamaan secara sempurna. Oleh karenanya lafaz yang datang di dalam Al-Quran adalah laisa kamitslihi. Tidak ada yang serupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nuaim bin Hammad, ya, salah satu ahli hadis dan beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu taala. Beliau pernah berkata, "Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia telah terjatuh ke dalam kekufuran. "Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar." Dan barang siapa yang mengingkari apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, Allah sifati dirinya dengan hal tersebut, maka ia pun telah kufur. Ya, walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih, walaysa fima. Ya, di sini ada kekurangan sedikit. Dan tidak ada di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan perkara tersebut, atau Rasulullah menyifati Allah dengan perkara tersebut, lantas ada keserupaan dengan makhluk, itu tidak mungkin ada. Ya. Jadi tidak ada tasbih dan keserupaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat makhluk-makhluknya. Ini perkataan Nuaim bin Hammad rahimahullahu taala yang menyerupakan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Begitu pula dengan ia yang mengingkari apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan bagi zat Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Tidak ada kesamaan, tidak ada keserupaan
pada apa yang Allah sifati dirinya atau disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makhluk-makhluknya. Ya, singkatnya tidak ada keserumpaan antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat al-makhlukin. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hindarilah orang-orang, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ada beberapa bentuk penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-ilhad fil asma'i was sifat. Apa arti al-ilhad? Al-ilhad secara bahasa arti al-mail, ya. Belok, itu arti al-ilhad. Secara istilah berbelok dari apa yang seharusnya diyakini terkait asma was sifat. Jadi mereka menyimpang daripada pemahaman yang benar. Ya. Jadi al-ilhad fil asma wa sifat, ya ilhad dalam nama dan sifat artinya apa? Mereka berpaling dari pemahaman yang benar yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Ya. Di antara bentuk al-ilhad ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Yang pertama adalah ingkaru syai'in minal asma. Mengingkari sebagian atau keseluruhan atau mengingkari sebagian daripada nama. Ya, perhatikan. Jadi ketika seseorang mengingkari maka dia telah terjatuh ke dalam ilhad. Karena kewajiban kita terhadap apa yang Allah tetapkan bagi zat Allah atau apa yang Nabi SAW tetapkan untuk Allah ialah tetapkan. Maka mengingkari apa yang Allah tetapkan ini merupakan penyimpangan. Kemudian yang kedua, an yusammallaha subhanahu an yusammi Allah Subhanahu wa taala bima lam yusammi nafsahu. Ya. Bahwasannya dia menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan-penamaan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menamakan zat Allah dengan nama tersebut. Artinya membuat-buat nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal nama ini tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun tidak ada di dalam As-Sunnah. Dan ini juga merupakan penyimpangan. Contohnya orang-orang Nasrani, ya, mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Salisu Salasah. Karena akidah mereka adalah Trinitas, mereka mengatakan Allah adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Ya. Maka nama ini adalah nama yang batil. Sehingga orang yang meyakininya, dia telah terjatuh ke dalam al-ilhad atau penyimpangan. Kemudian yang ketiga, ya menyerupakan sifat yang dikandung oleh nama Allah dengan sifat makhlukin. Ya. Bahwasanya nama-nama Allah ini mengandung sifat di mana sifat-sifat itu sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Ya, ini masuk ke dalam bab tashbih tadi. Pada Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tangan. Dan dia meyakini bahwasanya tangan Allah sama seperti tangan makhluknya. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Kemudian yang keempat, membuat nama berhala dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allat mereka ambil daripada kata al-ilah. Al-Uzzah mereka ambil daripada kata al-Aziz. Al-Manat mereka ambil daripada kata al-Mannan. Mereka memberikan nama kepada Tuhan-Tuhan mereka dengan nama Allah. Dan ini termasuk penyimpangan atau al-ilhad di dalam al-asma was sifat. Baik. Kemudian ini materi terakhir, kaidah-kaidah dasar yang wajib untuk kita ketahui di dalam bab asma was sifat. Yang pertama, seluruh nama Allah itu tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? La yusbatu syai'un minha illa bidalil. Tidak boleh kita tetapkan sebagian daripada nama tersebut. Ya. Nama manapun di antara nama-nama tersebut tidak boleh kita tetapkan melainkan jika ada dalil. Tidak boleh sembarangan kita membuat nama Allah. Ketika kita hendak menamakan Allah dengan sebuah penamaan atau menyifati Allah dengan sebuah sifat, itu harus berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, semua nama Allah Subhanahu wa taala pasti husna, pasti baik, pasti bagus, pasti indah.
di mana nama-nama tersebut pasti mengandung sifat-sifat yang mulia. Ya, tidak seperti nama makhluk. Di antara makhluk ada yang namanya misalnya Rafiq, yang artinya berlemah lembut, namun ia adalah manusia paling bengis. Di antara mereka ada yang namanya Abdullah, sebaik-baik nama, hamba Allah, namun ternyata tidak pernah beribadah kepada Allah. Ini nama manusia. Tidak selamanya makna tersebut mengandung al-husna. Tidak selamanya husna. Artinya tidak selamanya ada sifat kebaikan yang sesuai dengan nama tersebut. Namun nama Allah semuanya husna. Semuanya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Allah Rahim, Allah memiliki rahmat yang luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Alim, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sempurna. Jadi nama Allah Husna artinya selalu mengandung sifat kesempurnaan. Berbeda dengan nama makhluk, terkadang mereka dinamakan dengan nama yang bagus, namun sifat mereka tidak mencerminkan bagusnya nama tersebut. Tapi yang ketiga, pembahasan sifat lebih luas daripada pembahasan nama. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat bisa diambil darinya nama. Anda sebutkan sekali lagi, setiap nama pasti mengandung sifat, akan tetapi tidak sebuah sifat bisa diambil darinya nama. Ya, di antara sifat misalnya Allah Subhanahu wa taala bermakar kepada mereka-mereka yang bermakar kepada Allah dan wali-walinya. Namun tidak boleh kita namakan Allah dengan Al-Makir. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena tidak semua sifat bisa kita buatkan darinya nama. Adapun nama, maka dia pasti mengandung sifat. Sehingga jumlah sifat lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, nama Allah Subhanahu wa taala tak dibatasi dengan angka tertentu. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa mi'atan illa wahidah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya. Barang siapa yang mengihsa'nya dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa', ihsa' artinya dia hafalkan, dia pahami makna dan kandungannya, kemudian dia tunaikan samarahnya di dalam kehidupannya. Yang menghafal, memahami kandungan dan ikut mengamalkan 99 nama tersebut, maka dia masuk surga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya bilangan nama hanya 99, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah batasan apabila kita mampu untuk memahami, menghafal, memahami dan menjalankan konsekuensi dari 99 nama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa surga. Wa nadhiru dzalika, ya, contoh sederhana yang lain ketika Ana berkata di dalam kantung Ana ada uang 1 juta. Kemudian Anda berikan pertanyaan, ada berapa uang Ana? Kalau antum jawab 1 juta, antum salah. Karena tadi Anda katakan yang 1 juta hanya yang di dalam saku. Namun bisa jadi di tempat lain Ana ada uang yang lain. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, "As'alukallahumma bikulli ismin huwa lak." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsaki. Engkau namakan ya dirimu dengan nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang ya dari hambamu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau simpan ilmunya pada dirimu. Jadi di antara nama-nama Allah ada yang diturunkan dalam Al-Quran, ada yang diajarkan kepada hambanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga yang ilmunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyimpan atau memilikinya. Sehingga nama-nama Allah tentunya tidak berbilang dan kita tidak mengetahui berapa jumlah pastinya. Hanya saja Allah memberikan kepada kita keringanan melalui sabda Nabi, barang siapa yang mengihsa, maka dia masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, keyakinan dalam sifat sama seperti keyakinan kita di dalam zat. Keyakinan kita pada sebagian sifat sama sebagaimana keyakinan kita pada sifat yang lain. Di sini sejatinya ada 2 kaidah. Yang pertama, keyakinan dalam sifat sama seperti keyakinan di dalam zat. Jika dikatakan kepada beberapa orang yang mentaktil sifat, ya, mereka menolak. Contohnya kalau kita katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad. Mereka akan berkata tidak.
Kenapa tidak? Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yad. Mereka berkata menetapkan yad bagi Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan, apakah Allah memiliki zat? Iya, Allah memiliki zat. Pasti mereka akan berkata Allah memiliki zat. Taib, makhluk juga memiliki zat. Apakah zat Allah sama dengan zat makhluknya? Mereka akan berkata tidak. Sama begitu pula kaidahnya sifat. Jika zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluknya itu berbeda, maka demikian pula sifat Allah dengan sifat makhluknya itu pun berbeda. Ini maksud kaidah ya, al-qaulu fis sifat kal qauli fis zat. Di keyakinan kita atau pembahasan kita dalam bab sifat itu sama persis dengan pembahasan kita di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani Allah memiliki zat dan kita menafikan keserupaan zat Allah dengan zat makhluknya, maka lakukanlah hal yang sama dalam sifat. Ya, kita tetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi diri Allah atau ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita nafikan keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian kaidah yang kedua, masih di poin yang kelima, karena tadi nak katakan ini sejatinya dua kaidah. Al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fil akhar. Jadi keyakinan pada sebagian sifat itu sama sebagaimana keyakinan di sifat yang lain. Karena sekarang kalau kita berbicara tentang Asy'ariyah misalnya yang menetapkan 20 sifat atau 7 sifat untuk bulatnya, menetapkan 7 sifat, ketika ditanya, "Kenapa kalian menetapkan 20 sifat?" Karena ini sifat yang lazim. Adapun sifat yang lain itu mengharuskan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Taib, ya, mereka menetapkan contohnya sifat al-hayah. Allah Maha Hidup. Mereka menolak sifat yang lain, ar-rahmah, ditolak. Kenapa? Karena mengkhawatirkan akan menimbulkan keserupaan dengan makhluk. Ya. Kita tanya, ya. Tapi engkau menetapkan sifat as-sama' misalnya, al-kalam. Bukankah makhluk juga memiliki sifat al-kalam? Makhluk juga memiliki sifat al-kalam. Taib. Dan itu tidak melazimkan ada keserupaan antara kalamullah dengan kalamul makhlukin. Engkau bisa paham di sifat tersebut. Kemudian mengapa engkau tidak bisa membawa pemahaman tersebut kepada sifat-sifat yang lain? Kepada sifat wajah, kepada sifat ain, kepada istiwa, kepada nuzul. Kenapa? Ya. Karena pembahasan sifat itu saling berkaitan. Jika kita berkata, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang maha sempurna sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan hidup makhluknya, kita pahami adanya perbedaan walaupun ada kesamaan nama sifat, ya. Jadi sifatnya sama namun hakikatnya berbeda, kita pahami itu dalam sebagian sifat, maka pemahaman inilah yang harus kita bawa kepada sifat yang lain. Allah taala a'la wa a'lam. Ya, dan di sana ada kaidah-kaidah yang lainnya yang tentunya waktu kita terbatas sehingga kita tidak bisa mengulas secara keseluruhan. Baik, kemudian beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya kalau nama tersebut nama yang lazim, maka wajib bagi kita untuk menetapkan nama dan menetapkan kandungan daripada sifat tersebut. Ya. Contohnya al-hayat, ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Maka kita tetapkan nama Allah Subhanahu wa taala al-hayyu. Ini kalau lazim, ya. Kemudian kita menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Ya. Apa sifat yang dikandung oleh nama Al-Hayyu? Al-Hayat. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sifat tersebutlah sifat yang muta'addin, contohnya Ar-Rahim, maka kita tetapkan namanya sama seperti nama yang lazim tadi. Kemudian kita tetapkan sifat yang dikandungnya itu sifat Ar-Rahmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Kemudian kita mengimani pula asarnya, dampak atau hukum atau konsekuensi berkait dengan nama tersebut. Kita mengimani Allah ya Ar-Rahim, kita tetapkan nama Ar-Rahim, kita tetapkan sifat rahmah dan kita terapkan asar tersebut di dalam kehidupan kita yaitu dengan berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keimanan kita terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Kalian ya untuk sesi yang kedua selebihnya Anda kembalikan kepada Al-Ustaz Ahmad Ubaidillah. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas
presentasi yang antum berikan tadi. Boleh antum tampilkan yang sebelumnya, Ustaz? Karena ada pengumuman sedikit. Nah, ini mungkin sekilas sponsor ya, teman-teman, dari penyelenggara acara daurah ini adalah Kuba bersama Fawaid Syafi'iyah kolaborasi sebagai pelaksananya. Jadi ada kelas bahasa Arab yang mau dimulai insya Allah pada kira-kira dimulai tanggal 19 Agustus sekitar 10 hari lagi. Ya, teman-teman bisa daftarkan sekarang karena kalau tidak daftar sekarang harus nunggu angkatan selanjutnya yaitu 3 bulan lagi. Jadi setiap 3 bulan sekali di Kuba ada pendaftaran khusus kelas bahasa Arab. Metode yang digunakan metode-metode teman-teman tinggal buka di websitenya nanti bisa lihat kurikulum apa yang dipakai di Kuba. Begitu. Jadi pakai metode modern bukan metode klasik. Kemudian Fawaid Syafi'iyah adalah yang dimiliki rekan saya Ustadz Fandi Abu Syarifah. Beliau memiliki lembaga khusus untuk belajar fikih sistematis dan beliau terkenal juga dalam mengarang kitab-kitab fikih. Dan bisa teman-teman join di situ, mau dimulai sebentar lagi. Kira-kira beberapa hari lagi sudah dimulai. Begitu ya. Jadi silahkan join di website yang ditampilkan di layar ini. Baik, kita kembalikan sekarang kepada sesi tanya jawab bersama Ustadz Rahmat Fitrah. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya dan Masya Allah mungkin seperti materi SKS berapa SKS nih saya dikumpulkan jadi satu kalau di kuliahan ini ya. Jadi dikebut barusan. Tidak apa-apa Ustadz ditampilkan yang barusan saja Ustadz sebagai background slideshow-nya. Tidak apa-apa. Ini saya tampilkan setengah-setengah. Baik. Mungkin antum ada menemukan pertanyaan yang menarik untuk antum jawab Ustaz, dipersilakan. Atau nggak kelihatan di antumnya Ustaz ya? Iya, Ana tadi Nggak belum kelihatan ya. lihat-lihat karena memang Oh ya ya sudah, kalau begitu ganti Ana yang share screen ya Ustaz ya, tunggu sebentar. Biar antum bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang mau antum jawab. Sebentar teman-teman, mohon izin. Baik. Ya Ustaz, silakan antum bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Yang di YouTube juga boleh bertanya ataupun di Instagram. Silakan. Ini ada yang bertanya Ustaz tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang tadi disebut 7 itu, pertanyaan dari YouTube ya. Kalau tidak memenuhi 7 syarat itu, apa kemudian orangnya disebut sebagai kafir? Baik, ikhwas sekalian ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, penamaan kafir atau memberikan sifat kufur kepada seseorang itu bukanlah sesuatu yang ringan, ya. Ya, kita katakan apabila seseorang telah berusaha untuk merealisasikan seluruh daripada syarat la ilaha illallah. Dia berusaha ya semampu yang ia miliki, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menerima hal tersebut darinya. Dan ketidakmampuan seseorang di dalam merealisasikan syarat itu bukanlah sesuatu yang kemudian bisa dengannya kita mengetahui lantas memvonis orang lain. Sebelum Anda lebih lanjut membahas, Anda ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya ketika kita memaparkan materi di sini, sebenarnya tujuan utama kami ialah bagaimana agar materi menjadi bahan evaluasi untuk diri kita pribadi, ikhwah dan akhwat sekalian. Bukan kemudian untuk kita jadikan senjata yang akan kita lontarkan atau todongkan kepada saudara-saudara kita. Ya, kita belajar untuk menjadikan diri kita. Ya, kita tahu. Oh, ternyata la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, tapi ada syaratnya. Dan syarat ini harus terrealisasi. Bagaimana cara saya untuk memaksimalkan usaha agar ketujuh syarat ini terrealisasi? Terkadang ya kita akan terjatuh ke dalam beberapa syarat ikhwas sekalian. Contohnya ya kita kehilangan keikhlasan. Ini tidak serta-merta kemudian menjadikan la ilaha illallah kita batal kemudian kita menjadi kafir. Kemudian ya ketika kita terkena syubhat, kita menjadi meragukan sesuatu. Ya, kita ragu, kita begini, kita begitu. Namun kita segera memperbaiki keadaan tersebut.
Jadi apabila ada kekurangan di dalam pengamalan setelah seseorang berusaha untuk mengamalkannya, dan ketika ia melakukan kekurangan tersebut ia bersegera berbenah, maka insya Allah Ta'ala ini tidak sampai menjadikan seseorang itu la ilaha illallahnya batal, kemudian dia bisa disifati dengan kekufuran. Wallahu Ta'ala. Ada yang bertanya ini Ustadz. Ini saya milih juga Ustadz ya. Fadal, Ustaz. Bagaimana tentang penyebutan matematika Allah, skenario Allah dan sebagainya? Mungkin menyebut Allah itu sutradara gitu ya. Allah itu maha romantis kayak gitu Ustadz. Kata-kata seperti itu. Yang banyak Nah, diucapkan di zaman ini. Apakah hal ini juga terlarang? sudah masuk sepertinya tadi di dalam ulasan kita terkait dengan penamaan sesuatu yang memang tidak ada penafian dan tidak ada isbatnya. Maka kita tanya terlebih dahulu maksudnya apa? Jika ternyata yang diinginkan daripada lafaz tersebut adalah makna yang baik, maka kita katakan kita terima. Namun ikhwah sekalian membiasakan diri dengan lafaz syariat itu lebih utama. Ya, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Skenario. Karena jangan sampai ya walaupun kita katakan skenario jika diinginkanlah ketetapan atau takdir, kita khawatirkan membiasakan diri dengan lafaz-lafaz seperti ini akan menggampangkan kita jatuh ke dalam perkara yang lebih besar. Ya, contohnya skenario berarti di situ ada permainan. Di situ ada drama kalau kita boleh katakan. Nah, kita tidak ingin kalau kita telusuri secara lebih dalam ternyata ada mahdzur-mahdzur yang akan kita lakukan. Wallahu taala a'la wa alam bagaimana maksud orang ketika mengucapkan Allah Subhanahu wa taala Maha romantis ya. Menjelas sekarang kalau kita hendak mencari kata romantis ini mungkin Ustaz Ahmad Ubaidillah juga bisa menambahkan kata romantis ini padanannya di antara sekian banyak sifat Allah itu apa ya. Karena kalau kita bilang di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah benar. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah benar. Namun apakah bisa kita bawa kepada keadaan romantis? Romantis ini apa gitu loh. Jadi kita harus mencari padanannya. Nah, daripada kita repot ya untuk ya, apa istilahnya khawatir bahwasanya kita terjatuh ke dalam mahdzur, ke dalam sebuah pelanggaran dengan lafaz-lafaz yang kita tidak tahu pasti, ya lebih baik kita tinggalkan dan kita cukupkan dengan istilah-istilah syariat. Yang jelas di situ tadi, ya antum sudah diberikan ringkasan bahwasannya terkait dengan nama dan sifat yang tidak ada penyebutannya secara terperinci di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, maka kita berhenti. Tidak tetapkan, tidak nafikan. Adapun secara makna, maka kita lihat. Jika yang diinginkan adalah sesuatu yang baik, di mana itu di backup oleh nama dan sifat yang lain, mungkin kita katakan, ya tajawuzan, ya boleh. Tapi kalau ternyata yang diinginkan itu eh, keliru, contohnya sekarang Allah Maha Romantis. Allah Maha Romantis dalam mengisahkan orang yang sedang pacaran, kan tidak tepat ikhwah dan akhwat sekalian. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kecemburuan yang besar apabila keharaman itu dilakukan. Ya, demikian. Silakan Ustaz Ahmad kalau ada tambahan Ustaz. Karena anak kayaknya kurang update Ustaz untuk lafaz-lafaz yang seperti ini. Kalau yang ana simpulkan dari yang antum sampaikan, kita harus tahu tasawurnya dulu, gambarannya. Misalnya skenario. Skenario itu gambarnya gimana? Definisinya skenario itu apa? Terus baru kita cari apa nama Allah atau sifat Allah yang dianggap sama dengan skenario, lalu kita lihat definisinya, terus kita cocokkan sama nggak tuh definisi atau tasawurnya antara dua itu. Kalau nggak sama, kenapa kita pakai kan gitu Ustaz ya. Atau nggak harus sama, mungkin di bawahnya itu maksudnya dicakup nggak gitu kan. Kalau nggak dicakup, kenapa kita pakai kayak skenario tadi yang antum sebut? Skenario berarti ada sutradara. Nah, sutradara ini kan menyuruh aktor untuk melakukan, harus melakukan seperti itu. Tidak ada ikhtiari. Sedangkan kita tahu dalam bab akidah, seorang hamba itu ikhtiari dan ya mukhayyar dan musayyar kan gitu Ustaz ya. Benar. Nah itu nanti kita bahas di iman tentang takdir. Jadi itu rawan jatuh di kesalahan dalam masalah takdir ketika menggelari Allah itu sutradara, Allah itu memiliki skenario dan seterusnya. Karena dengan tasawur skenario dan sutradara zaman sekarang kayak gitu. Ini yang saya pahami Ustaz. Nah, itu tadi yang kita harapkan. Jadi kehati-hatian kita ketika kita menggunakan lafaz seperti ini karena kalau kita kulik lebih dalam, kita akan terjatuh ke dalam mahdzur-mahdzur keharaman-keharaman yang kita khawatirkan lebih besar daripada lafaz tersebut. Allahu taala a'la wa a'lam. Sebenarnya tadi sudah selesai teman-teman ya jam 9:30, tapi karena banyak pertanyaan masuk dan Ustadz juga masih semangat menjawab, kita persilakan. Baik Ustadz.
kita mendahulukan yang benar-benar urgen banget pertanyaannya. Kadang ada yang bertanya cuman pengen tahu, ini Ustadz gimana pendapatnya gitu aja ya, bukan benar-benar butuh Ustadz. Kita cari yang benar-benar butuh. Yang berkaitan dengan materi dulu ya teman-teman sekalian. Tadi ada yang nanya di Kuba, sampai nanya Kuba buka kelas akidah nggak? Nggak, Kuba hanya khusus belajar bahasa Arab teman-teman ya. Tidak ada ilmu syar'i belum. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas, ini saat ada dia menanya berkali-kali tentang ucapan Allah suci dari 6 arah. Ini maksudnya bagaimana? Apakah itu hadis atau athar dari sahabat dan bagaimana? Tadi sudah dibahas sebenarnya Ustaz ya, di contoh tentang Ya. jihad atau arah. Jadi ya kalau kita tanya masalah arah itu apa, bahwasannya kalau maksud daripada arah itu Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh makhluknya, maka ini makna batin. Ya, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Adz-Dzahir, laisa fawqahu syai'. Akan tapi jika diinginkan dengan arah dan menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu benar, makna tersebut benar gitu. Namun ya, lafaz-lafaz seperti ini yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, berinteraksi dengannya itu harus hati-hati. Karena sudah banyak sekarang kita dapati beberapa firqah memang mereka ya menggunakan lafaz-lafaz tersebut di dalam mentakdir akidah mereka. Sehingga khawatirnya ketika kita memahami lafaz tersebut, kita memahami dengan pemahaman ya firqah-firqah tersebut, sehingga ya dikhawatirkan kita juga ikut memahaminya dengan pemahaman mereka gitu loh. Padahal sebenarnya makna yang diinginkan dengan arah tersebut ketika dinukilkan ucapan fulan, ucapan alan misalnya, seperti yang diriwayatkan dari ucapan Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum arah, sehingga tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di sini di situ segala macam. Apakah maksud Ali bin Abi Thalib sebagaimana maksud mereka? Ini juga perlu peninjauan lebih jauh. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan menarik dari saudari Afifah terkait filter yang biasanya ada di medsos kita, Ustadz. Filter-filter itu kalau story atau foto itu ada kayak kita kelihatan 5 tahun ke depan kita akan menjadi apa gitu ya. Kayak tebak-tebakan yang sebenarnya orang main-main aja, tapi itu banyak yang pakai gitu Ustadz ya. Atau nanti muncul di Facebook, kamu akan menjadi ini dalam 10 tahun lagi gitu ya. Nah ini apa Ustadz misalnya? Dan dia melakukan niatnya hanya mencoba gitu. Bagaimana Ustadz? Baik. Yang jelas Allah Ta'ala a'la wa a'lam, ikhwah dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, di antara salah satu dosa besar yang disebutkan oleh para ulama ialah taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ana bahas masalah filter. Di antara filter ini ada yang sifatnya merubah, ya. Ada yang sifatnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perubahan terhadap fisik itu ada yang diperbolehkan, ya, lil haja aw darurah ilaih, dan ada juga yang diharamkan. Ya, kalau sepertinya kita menggosok gigi agar gigi kita lebih terlihat bersih, kemudian kita ya hal-hal yang diperlukan, maka seperti ini diperbolehkan. Namun merubah ciptaan dan bentuk Allah, hidung pesek dioperasi sehingga menjadi mancung, kemudian mata sipit dikondisikan, dan itu ada filternya sekarang. Filter agar hidung lebih mancung, filter agar mata yang sipit lebih lebih besar, itu ada. Atau filter yang memunculkan brewok misalnya, seperti apa. Yang seperti yang kerana perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya haram. Kemudian ya ada juga filter yang sebagaimana disebutkan, yaitu yang menggambarkan kejadian beberapa tahun yang akan datang. Nah, dikhawatirkan ya ini masuk ke dalam praktek ya al-kahanah. Apa al-kahanah kita katakan praktek perdukunan, yang mana mereka mengklaim sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Karena memang candaan seperti ini banyak di media sosial, ikhwah dan akhwat sekalian. Seperti zodiak, ya walaupun sekedar main-main iseng-iseng masukin nama sekedar coba, ini termasuk ya praktek man ataka hinan aw arrafa. Begitu pula dengan melihat sesuatu yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang. Karena jangankan 5 tahun yang akan datang, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, dan setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan dia dapatkan di esok harinya. Kita tidak memiliki hari esok gitu loh. Bahkan nanti pun kita tidak memilikinya, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah menghendaki atas kita kematian. Kemudian mencoba ya, kalau 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi seperti apa,
takutnya kita telah terjatuh ke dalam praktik meramal, di mana kita menebak sesuatu yang belum terjadi atau menebak sesuatu dari masa depan, di mana itu semua merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, banyak sekarang di antara kaum muslimin yang mereka itu kuat menghindari perdukunan, apa bahasa kita setnya? Perdukunan kalau huduri seperti itu, majelis datang ke rumahnya dukun atau tempat praktik dukun, mereka bisa menjaga. Namun mereka tidak bisa menghindarkan diri mereka dari praktek perdukunan yang banyak tersebar di media sosial. Sekarang dukunnya live stream, Ustaz. Enggak. Ya, live stream. Ya, sekarang kita katakan kayak tanya apa yang tempo hari sempat Cek viral, tanya khodam, Ustaz. Adam, iya. Iya, nanya begini begitu, ya. Jadi banyak di antara kita yang punya taharruz kuat terhadap perkara-perkara itu kalau dia berbentuk real di dunia nyata, namun tidak menganggap sebuah candaan. Menganggap sebuah candaan apabila itu berkaitan dengan media sosial. Maka sebisa mungkin Allah Ta'ala a'la wa alam ikhwas sekalian, perkara yang seperti ini kita hindari. Karena ketika kita coba-coba, ya seperti apa sih kira-kira saya 5 tahun yang akan datang? Apakah saya akan, jawabannya muncul dokter. Ini betul, ya walaupun dianggap sebagai permainan, tapi ini tidak sepantasnya. Karena kita itu meramal sesuatu yang akan datang dan praktek meramal di dalam Islam itu hukumnya haram. Allah Ta'ala. Baik, saya fokus ke pertanyaan yang berkait dengan materi tadi ya teman-teman. Jadi ada yang nanya, cukup rumit juga, saya juga bingung bacanya ya. Jadi kita cari yang mungkin berapa menit lagi, Ustaz? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, supaya tidak terlalu malam. Besok insya Allah lebih panjang lagi. Saya lupa jadwalnya, sebentar kita cek dulu. Besok Besok insya Allah dan malamnya sama, Ustaz, ditambah sama sesi sama sore. ya dengan sesi sore. Baik, berarti jam 8 pagi insya Allah tentang pembatal keislaman. Dilanjut sore iman kepada malaikat, kitab dan rasul. Lalu sesi terakhir di malam hari tentang hari akhir dan takdir. Gitu ya. Dan tidak perlu khawatir teman-teman, tetap ada rekaman bagi yang berhalangan, tapi tetap saja beda rasanya yang lewat rekaman dengan yang lewat langsung. Ya Ustaz, ada yang mau antum jawab Ustaz dari pertanyaan ini? Karena banyak banget, saya juga bingung ya. Anda juga paham, Ustaz. Ini masih scroll-scroll. Saya scroll di sebelah sini aja. Jadi banyak juga materi-materi yang sejatinya akan datang pembahasannya, contohnya cara meyakinkan diri bahwa takdir Allah yang terbaik. Kayaknya pembahasan lebih tepat kalau diakhirkan ketika kita membahas iman kepada takdir. Ada juga yang nanya tentang tafsir ayat, nah nanti biar dibahas di materi tafsir ya. Ada yang nanya masalah fikih juga, nanti dibahas masalah fikih. Ya, Masya Allah. Bagaimana Mas teman yang selalu cek khodam? Alhamdulillah, sebagian pertanyaan juga sudah terjawab ketika kita membahas pertanyaan yang lain. Baik, mungkin Ana sedikit ini ada satu pertanyaan, Ustaz, atau bukan pertanyaan, lebih tepatnya, bagaimana cara meyakinkan, menasihati teman kita yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, padahal sudah jelas bahwasanya Allah itu di atas arsy. Tapi ikhwah sekalian, pemahaman yang antum katakan sudah sangat jelas itu belum tentu dipahami oleh sebagian orang. Ya. Oleh karena itu kita mendapatkan banyak di antara ahlul kalam, ketika mereka wafat, mereka berharap mereka wafat di atas akidahnya Ajaiz Naisabur katanya. Ya Allah, saya habiskan seluruh usia saya habiskan seluruh tenaga saya untuk mempelajari ilmu kalam yang pada akhirnya justru mengembalikan saya kepada keadaan yang penuh keraguan, tidak ada satupun yang saya dapatkan. Dan saya berharap wafat sebagaimana wafatnya orang-orang awam di dalam pelosok sana gitu. Jadi ada perkara yang sederhana di pemahaman orang awam, namun itu tidak bisa diterima oleh seorang intelek, bahkan seorang intelek tidak bisa menerima. Kenapa? Karena ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana meyakinkan? Antum cukup menyampaikan dalil. Kalau seandainya dia tetap menolak segala macam, ya sudah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum mau seperti apa? Kita tidak bisa memaksakan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Namun berusaha untuk menjelaskan kebenaran, oke. Tapi jangan sampai berdebat, apalagi jika kita tidak memiliki kapasitas. Banyak di antara masyarakat kita baru mengetahui sebuah kebaikan langsung cari penantang ini. Ayo, siapa yang mau ngajak saya debat masalah Allah ada di mana? Yang dia hafal cuma satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa.
Ternyata lawan debatnya menghafal sekian banyak begini begitu yang akhirnya dia terkena syubhat. Pintu debat, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah pintu yang teramat sangat riskan yang tidak direkomendasikan untuk dimasuki oleh siapa yang belum memiliki ahliyah ilmiah. Oleh karenanya, debat ini merupakan metode dakwah terakhir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada ahlinya. Jadi kalau antum ya sekedar menyampaikan silahkan. Namun kalau sudah berdiskusinya alot mengarah kepada perdebatan, antum tinggalkan. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk antum menerima ya akidah yang begitu mudah, karena salah satu keistimewaan akidah Islam tadi kita bahas di sesi pertama itu mudah dipahami. Allah berada di atas arsy. Antum menilai itu sebagai sesuatu yang sangat jelas, alhamdulillah. Namun tidak semua orang memahami apa yang kita anggap sebagai suatu kejelasan. Nah, cara terbaik adalah antum jelaskan sembari antum doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemahaman yang hak ini juga bisa didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita dan tidak usah banyak berdebat. Allah taala. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, dan ini menurut saya paling penting dari yang lain-lain tadi. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara berdakwah di desa pelosok yang masih banyak kesyirikan di sana? Sedangkan saya seorang akhwat yang belum menikah. Terima kasih. Mungkin silakan Ustadz dijawab. Baik. Ya, salah satunya mungkin nanti berusaha untuk mendapatkan seorang pasangan hidup yang bisa membantu anti di dalam berdakwah. Ya, Masya Allah sekarang ya itu jawaban bercanda ya. Baik, mungkin bisa untuk mulai dari perkara-perkara yang sederhana. Ya, kita ada buku 14 cara berdakwah yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Abdullah Zain. Ana lupa detail judulnya seperti apa. Yang di situ dibagikan pengalaman-pengalaman dakwah dari orang-orang hebat. Bagaimana mereka merintis dakwah tauhid dengan jalan yang berbeda-beda. Di antaranya ialah ada yang mengajarkan tauhid melalui halaqah TPQ. Jadi dimulai dengan membuat TPQ, pendekatan diri ke masyarakat melalui anak-anak mereka. Jadi anak-anaknya diajarkan, ya diajarkan perkara tauhid, diajarkan ibadah yang benar, diajarkan Al-Quran sedikit demi sedikit, diajarkan kesantunan, sampai ketika masyarakat tersebut melihat, oh Masya Allah setelah belajar ini, setelah setelah belajar agama versi ini, karena mereka mungkin menganggap itu sesuatu yang berbeda, ternyata anak saya semakin baik, semakin nurut, semakin rajin sholat, ndak lagi begini, ndak lagi begitu. Dari situ mereka akan muncul ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut. Ya. Kemudian tentunya dakwah perempuan itu terbatas, ya, tidak sebagaimana dakwah laki-laki. Yang Anda maksudkan di sini adalah dakwah di lapangan ya. Dakwah maidaniyahnya perempuan itu tidak sama seperti dakwahnya laki-laki. Dakwah perempuan misalnya melalui tulisan, melalui hal-hal seperti ini, melalui majalut ta'lim, itu dakwahnya perempuan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anti, ya. Mungkin bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti tadi, ya. Dan kemungkinan besar kita sulit, ya, walaupun kita harus tetap mencoba untuk merubah keyakinan yang sudah berurat, apa bahasanya, yang sudah mengakar, mendarah daging di dalam masyarakat kita, terutama para sesepuh. Nah, setidaknya anti bisa memulai menyelamatkan generasi-generasi muda, akhwat-akhwat, mungkin anak-anak yang usianya mungkin relatif di bawah anti bisa kumpulkan, anti bisa ajak bikin kegiatan, setidaknya mulai dari mereka, ya, mulai tanamkan tauhid kepada mereka karena mereka cenderung belum tersentuh oleh budaya, oleh adat, oleh keyakinan leluhur lah, mungkin belum tersentuh. Nah, walaupun kita tetap berusaha untuk menyampaikan dan menasihati mereka yang sudah tua. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya teman-teman semuanya, agar videonya tidak terlalu panjang. Kita tutup dulu Ustadz ya. Jazakumullah Subhanakallahumma khairan. wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat atas penyampaian materi yang luar biasa ini. Semoga membawa kita kepada amal dan ikhlas, memberatkan timbangan kita nanti di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.